Halo guys, senangnya bisa kembali nyampein pendapat Coffeelbird mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kalian tulis di kolom komentar. Yang belum kejawab, sabar ya, satu persatu, oke? Pertanyaan kali ini seperti ini. Selamat siang Coffeelbird, mohon view dari emiten PNBS. Apakah prospek bank syariah di masa depan cerah? Secara Indonesia kan mayoritas Islam, dan jumlah bank syariah masih sedikit dibandingkan bank konvensional. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan menarik sekali nih. Saya bilang dulu ya, saya agamanya bukan Muslim. Saya juga, kalau Anda tanya soal Muslim atau tentang syariah nggak syariah, saya jujur kurang paham, karena saya bukan orang di bidangnya. Namun, tetap dari pengamatan saya dan dari ngobrol-ngobrol sama teman, saya harus bilang, bank syariah ini punya story yang menarik. Oke, mungkin kita bahas tentang bank syariah in general dulu ya. Bank syariah di Indonesia betul, masih sangat sedikit dan limited sekali. Nah, namun kalau misalnya saya bilang bank syariah, apa yang langsung muncul ke pikiran Anda? Bank apa? Apakah Panin Bank Syariah? Atau apakah BRIS, Bank Syariah Indonesia? Kalau Anda jawab jujur, pasti jawabannya adalah Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi ini ada story lucu ya terkait bank syariah. Saya dari ngobrol sama beberapa teman, saya nanya iseng-iseng, kalau misalkan ada dua bank ya, satu konvensional, satu syariah, sama-sama menawarkan KPR, bunganya sama-sama 8%, sama-sama bagus ya. Kamu pilih yang mana? Jawaban dia adalah, ya pasti syariah lah. Dia jawab kayak gitu. Nah, lalu saya tanya lagi pertanyaan, kalau case-nya seperti ini gimana? Bank syariah, bunga KPR-nya 10%. Lebih tinggi jadi bunga KPR-nya. Kalau bank konvensional, bunga KPR-nya 8%. Kalau kayak gitu, dia langsung jawab apa? Ya jelas yang lebih menarik, yaitu yang 8%. Jadi dari sini kita bisa pelajari satu hal menarik. Kalau misalkan bunganya, tawaran dari bank, itu sama menariknya, maka bank syariah ini memiliki suatu keunggulan. Masyarakat akan beberapa, tidak semua namun lumayan banyak yang lebih prefer bank syariah kalau dealnya sama bagus. Namun kalau deal yang konvensional lebih menarik, ya orang kan manusia opportunistic, by nature lah itu udah human nature. Orang bakal bilang apa? Ya udah saya ambil yang mana yang lebih menarik aja, alias bank konvensional. Jadi dari sini kita mikir strateginya adalah bank syariah match di offer aja, apa tawarannya di bank lain, mereka samain aja. Dan itulah yang dilakukan oleh bank syariah paling besar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia, BRIS. Nah, BRIS ini kalau kamu perhatikan, dia track record beberapa tahun terakhir konsisten tumbuh dengan rate sangat bagus. Manajemen juga sangat percaya diri dengan strategi ke depannya. Bahkan dia bilang, target kita adalah, kan ada 4 yang big 4 banks di Indonesia kan, mereka pengen jadi yang kelima, gitu. Or even mereka ingin menyelip menjadi yang keempat. Dan apakah ini bank besar? Asetnya 320 triliun. Itu BRIS ya. Nah, sekarang pertanyaan Anda kan PNBS. Kita coba bandingin ya. PNBS besar atau kecil? Dia nggak bisa dibilang kecil, cuman kalau banding BRIS ya 1/20-nya secara skala aset. Nah, PNBS ini, saya bahas dari bagusnya dulu ya. Kinerja dia 2 tahun terakhir tidak ada kuartal yang merugi. Dimana itu udah, ya lumayan lah. Kalau rugi kan ya kita kurang suka. Namun yang saya kurang suka adalah growth rate-nya itu ya cenderung gitu-gitu aja. Jadi apakah menarik banget dari growth kinerjanya? Ya cenderung gitu-gitu aja. Nah, lalu satu hal yang saya kurang suka dari PNBS ya, dividennya. Coba kamu lihat flow-nya. Sebenarnya bukan cuma PNBS, tapi grup Panin emang banyak emiten yang dividennya kering sekali. Kalian coba tarik data beberapa tahun terakhir, atau secara historis, apakah Panin Bank Syariah pernah bagi dividen? Nah, itu silahkan jawab sendiri ya. Sehingga kalau Anda tanya, apakah syariah menarik atau enggak, jawaban saya menarik. Tapi saya bakal mengajukan pertanyaan ke Anda. Yes, saya nanya ke Anda. Kalau Anda tertarik dengan syariah, why not Anda dalami yang tadi, BRIS, yaitu Bank Syariah Indonesia, di mana skalanya jauh lebih besar, 300T lebih asetnya, track record bagus, growth-nya juga menarik, story-nya juga ada. Nah, tinggal sekarang Anda dalami BRIS, lalu Anda menjawab pertanyaan apakah valuasinya menarik atau tidak. Nah, mungkin biar lebih seru saya tambahkan pertanyaan ya. Apakah BRIS lebih menarik dibanding BBRI? Atau bahkan, apakah lebih menarik dibanding NISP? Karena itu dua juga punya story yang menarik. Gitu. Oke, sekian hari ini. Kalau tentang BTPS kita nggak usah bahas ya. Kenapa? Sudah banyak video yang sebelum-sebelumnya tentang BTPS. Kamu tinggal nonton aja. Semoga bermanfaat and see you guys in the next video. Bye-bye.